Ini yang pertama. Ya, kaitan antara apa? Trinitas dan Alkitab. Atau Alkitab dan Trinitas. Jadi kalau ditanya, apakah doktrin Allah Tritunggal itu unik? Itu keunikan iman Kristen. Di luar iman Kristen tidak ada. Di agama-agama lain tidak ada doktrin Tritunggalnya. Sekarang yang kedua. Ya. Yang kedua sekarang. Doktrin Allah Tritunggal. Sebelumnya saya interupsi dulu saudara ya. Saya interupsi sendiri penjelasan saya. Apakah audionya bagus saudara? Mohon ketik-ketik di live chat. Mungkin saudara yang sedang menonton. Silahkan mengetik di live chat ya, apakah audionya bagus ya. Ya, jadi gini saudara. Yang kedua, doktrin Allah Tritunggal itu merupakan satu doktrin ya, yang saya katakan tadi itu diajarkan oleh Alkitab ya, dan merupakan satu, kalau saya boleh katakan itu solusi bagi pergumulan filsafat berabad-abad lamanya. Ya, apa yang digumulkan oleh filsafat ini? Saudara tahu, yang digumulkan oleh filsafat itu adalah masalah yang satu dan yang banyak. Ya, yang satu dan yang banyak. Saya memberi satu contoh sekarang. Di dalam sejarah ya, terutama dalam sejarah filsafat ya, itu seseorang yang bernama misalnya Parmenides ya. Parmenides berkata apapun yang ada itu ada. Ada ya ada. Dengan demikian Parmenides menekankan apa yang disebut sebagai yang satu atau kesatuan. Apapun yang ada itu ada. Jadi dia sama sekali tidak melihat perubahan-perubahan itu sebagai sesuatu yang fundamental penting ya. Karena apapun yang ada itu pasti ada. Ya. Jadi penekanan Parmenides di sini seorang filsuf Yunani kuno itu adalah masalah kesatuan. Ya, nanti saya akan menjelaskan dengan lebih detail biar saudara-saudara paham ya. Ya, kita harus belajar seperti ini ya, belajar secara ilmiah, secara akademik, sehingga dalam pemahaman kita tentang iman Kristen pun nanti sifatnya ilmiah, sifatnya akademik, dan kita melihat nanti bahwa ternyata doktrin Tritunggal ini merupakan solusi dari pergumulan filsafat yang berabad-abad lamanya. Ya, nah tesis daripada Parmenides ini dilawan oleh orang-orang misalnya seperti Heraklitus. Heraklitus berkata segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi semua yang ada ini berubah semuanya. Kecuali yang tidak berubah itu yaitu perubahan. Bahwa segala sesuatu selalu berubah. Nah, bahwa perubahan itu sendiri tidak berubah, ya betul kata dia ya. Jadi segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Dia mencontohkan, you kalau masuk di sebuah kali, ya, injakan kaki di sana hari ini. Besoknya kamu masuk di kali yang sama, engkau tidak melihat sesuatu yang sama lagi. Ya, dalam pengertian sederhananya begini. Batu-batu yang kau injak kemarin mungkin sudah bergeser. Air yang kau injak kemarin bukan air yang kau injak sekarang karena air itu mengalir, ya. Mungkin ada pasirnya juga sudah bergerak, bukan pasir yang kemarin. Jadi dia bilang tidak ada orang menginjakkan kaki di kali itu secara sama, ya. Artinya kali yang diinjak kemarin sama dengan yang hari ini. Pasti berubah. Jadi di situ dia menekankan segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Dengan demikian yang ditekankan oleh Heraklitus ini apa sih sebetulnya ya? Yang ditekankan oleh Heraklitus itu adalah yang banyak itu. Pluralitas. Ya. Semua itu plural ya.
pluralitas. Sedangkan Parmenides tadi menekankan kesatuan, ya. Nanti ada filsuf atom Yunani juga, ya. Itu juga mereka itu menekankan itu apa namanya yang jamak atau yang banyak itu. Lalu kemudian misalnya kalau filsuf terbesar Yunani yang 3 orang itu Socrates, ya. Kemudian ada Plato, ada Aristoteles. Mungkin kita mulai dari Plato saja, ya. Plato mengatakan bahwa dunia yang kita lihat ini dunia bayangan, dunia yang semu, bukan dunia yang sesungguhnya. Dunia yang sesungguhnya itu ada dalam dunia ide, ya, dunia yang ideal, yang sempurna, ya. Jadi semua yang kita lihat di sini itu tidak sempurna, banyak cacatnya, dunia bayangan saja ini. Sedangkan dunia yang sesungguhnya itu adalah dunia ide. Dengan demikian, Plato itu sangat-sangat menekankan kesatuan di dalam dunia ide. Ya, kita melihat mungkin ada banyak kuda di sini, ya, di dunia ini. Tapi di dunia ide hanya ada satu kuda yang ideal, yang tanpa cacat. Kita lihat mungkin ada banyak istri di dunia ini. Tapi di dunia ide hanya ada satu istri yang sempurna. Ya, idenya begitu ya, saudara, ya. Jadi melihat kesatuan di dunia ide, ya. Dia menekankan kesatuan itu. Dan keragaman-keragaman yang dilihat di dunia yang dianggap dunia yang tidak sempurna ini, itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Ya, maka sebetulnya di sini Plato menekankan kesatuan dan mengorbankan kejamakan atau pluralitas yang dilihat di dalam dunia yang dianggap apa? Dunia yang dianggap dunia bayangan saja. Ya, dunia yang tidak real, ya, dunia bayangan dalam pengertian dunia yang cacat tidak sempurna ini. Ini mirip-mirip dengan pandangan daripada Shankara, ya, mengenai Brahman, ya, Brahman yang tidak ada pluralitas di dalamnya, Brahman yang tidak berpribadi, sang keberadaan mutlak itu dalam Hinduism, ya. Dan menurut Shankara itu dunia yang kita lihat ini sebetulnya semu, maya, istilahnya itu maya, ya, dunia yang semu saja. Dalam dunia yang semu ini ada positif negatif, ada laki-laki, ada perempuan, ada tesis, ada antitesis, ya. Ada timur, ada barat, ada udara, ada daratan, ya, begitu, ya. Pokoknya ada pertentangan-pertentangan, ada dualisme. Ini dunia yang maya, dunia semu saja. Dunia yang sesungguhnya itu menurut Shankara adalah Brahman itu sendiri, yaitu keberadaan yang mutlak, di mana tidak ada keragaman di dalamnya, di mana tidak ada pribadi, tidak ada pecah belah di dalamnya, tidak ada antitesis di dalamnya. Nah, ini menarik kalau membandingkan Plato dengan Shankara, ya. Tapi hari ini saya tidak mau bahas itu, saudara, karena saya tidak berniat membahas itu, ya, saudara, dan juga terlalu dalam nanti, ya, mungkin saudara juga bingung nanti mendengarkan saya, ya. Jadi Plato menekankan kesatuan. Datanglah Aristoteles. Ya, ada satu lukisan itu di mana Plato dan Aristoteles berdiri bersama-sama. Plato menunjuk ke atas, ke dalam ke dunia ide, sedangkan Aristoteles menunjuk ke bawah, ke dunia real. Aristoteles melawan tesis daripada gurunya ini mengenai dunia ideal. Aristoteles berkata, segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini, sudahlah itu form and matter. Sudahlah bentuk dan materi. Misalnya HP ini sudahlah materi dan bentuk. Sudah menyatu dalam HP ini materi dan bentuk, begitu. Tidak usah mencari dunia ide di sana. Ya, dunia ide di sana itu tidak usah dicari itu, ya. Jadi ada unsur materialnya, ada unsur bentuknya, begitu, ya. Dengan demikian Aristoteles memang mengajak orang untuk melihat ke dunia ini, ya. Ke dunia yang memang di sini ini pertempurannya, ya. Dunia yang real, di mana kita boleh mengoperasikan logika kita. Maka dengan demikian saudara tahu bahwa Aristoteles itu yang merumuskan ilmu logika itu dengan sangat ketat sekali. Aristoteles itu, ya. Law of non-contradiction itu dirumuskan oleh Aristoteles, saudara. Maka Aristoteles juga sangat berkembang sekali itu
termasuk ilmu biologi. Ya, membagi-bagi binatang, tumbuh-tumbuhan ke dalam klasifikasi itu Aristoteles itu Aristoteles itu katanya otaknya kopior luar biasa. Otaknya itu sangat-sangat kopior, sangat-sangat pintar, sangat-sangat cerdas, jenius sekali. Dan dia menantang gurunya yang melihat ke atas, ke dunia ide yang satu itu. Dunia ideal. Dia bilang, di sini, di dunia ini, maka maju pemikiran termasuk dalam sains itu, Aristoteles itu sangat maju. Ya, maka dengan demikian sebetulnya Aristoteles memang sangat-sangat menghargai pluralitas, keragaman. Ya, berbeda dengan gurunya yang hanya melihat dunia ideal yang satu itu, dunia yang sempurna, bukan dunia bayangan ini. Jadi ini pergumulan apa saudara? Pergumulan filsafat antara yang satu dan yang banyak. Ini saya mau lihat di live chat sedikit ya. Apa ada yang mumet ya? Kalau yang suka-suka hanya tulis-tulis yang tidak karu-karuan itu. Ini malah debat-debat sendiri ya. Heran ya. Tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Padahal pengajaran saya ini sangat-sangat berat dan sulit ya. Tapi mereka debat-debat sendiri. Maka orang Indonesia ini sulit maju, saudara ya. Orang Indonesia sulit maju ya, kasihan sekali ya. Ya, kasihan sekali ya. Apa yang saya jelaskan ini mestinya didengarkan dengan teliti ya. Didengarkan dengan teliti, dengan konsentrasi penuh ya. Kalau tidak mengerti apa-apa, saudara. Kecuali kalau romo-romo Katolik itu yang mendengarkan saya, mereka dengarkan saya sambil sepintas saja gitu ya, sambil mereka mungkin kerjakan yang lain sambil dengarkan saya. Oh itu jago mereka, romo-romo Katolik itu jago mereka kalau yang seperti penjelasan saya ini bidang filsafat dan lain sebagainya ya. Tapi kalau saudara yang suka-suka debat-debat sendiri live chat ini, yang suka-suka hanya ribut-ribut tak karu-karuan, itu susah ya kalau tidak memperhatikan ya saudara ya. Baik, mudah-mudahan memperhatikan ya, karena ini pengajaran berat saudara. Bukan pengajaran ringan ini. Tetapi kalau saudara memahami pengajaran berat semacam ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang cerdas. Dan melihat ternyata doktrin Tritunggal, Dewi Natur Kristus, semua iman Kristen yang diajarkan iman Kristen itu sangat-sangat dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah, secara logika, secara filsafat, ya filsafat yang benar ya. Dan terlebih daripada itu, Alkitab mengatasi seluruh ilmu. Alkitab mendikte seluruh bidang ilmu pengetahuan. Dan kita melihat nanti keunikan Tritunggal yang diajarkan Alkitab. Nah baik, saya lanjut sekarang. Itu Plato dan Aristoteles ya. Ya mungkin untuk mempercepat ya penjelasan saya, mungkin saya langsung lompat ke filsafat modern. Filsafat modern ini saudara sangat-sangat menekankan kebenaran yang sifatnya objektif. Apa itu kebenaran objektif? Benar di sini, benar di mana-mana. Ya. Kalau di sini itu sah kebenarannya, di mana-mana sah, di Cina, di Eropa, di mana-mana. Jadi pencarian akan kebenaran yang sifatnya mutlak dan berlaku dimanapun itu merupakan proyek modernisme. Dan modernisme ini dimulai oleh seorang diyakini ya, diakui oleh para pemikir-pemikir, dimulai oleh René Descartes, itu seorang filsuf Prancis. René Descartes yang berkata cogito ergo sum ya, I think therefore I am. Karena aku berpikir maka aku ada. Suatu saat René Descartes ini kemudian berbaring-baring di tempat tidurnya pada musim dingin sambil menyalakan itu perapian ya. Kemudian dia mulai berpikir-pikir, saya ini eksis atau tidak ya? Saya ini ada atau tidak? Jangan-jangan ini hanya semu saja. Jangan-jangan saya tidak ada. Ini jangan-jangan hanya semu. Lalu kemudian dia mulai cubit-cubit dirinya, dia mulai pukul-pukul dirinya. Betul tidak saya ada ini? Lalu dia tiba pada satu kesimpulan. Saya sedang meragu-ragukan bahwa aku ada. Saya sedang memikir-mikirkan dan meragu-ragukan bahwa saya ada. Pikiran saya sedang aktif berpikir, apakah saya ada atau tidak. Justru karena saya sedang berpikir, bukankah itu membuktikan bahwa saya ada?
Nah, maka dia tiba pada kesimpulan bahwa apa? I think, therefore I am. Karena aku berpikir, maka aku ada. Ya, I think, therefore I am. Cogito ergo sum. Maka di sana nanti, kemudian dia mulai memutlakkan pikiran, rasio, sebagai standar mutlak untuk memahami kebenaran. Maka rasionalisme dimulai. Rasionalisme ini menguasai filsafat modern. Filsafat modern. Walaupun nanti filsafat rasionalisme yang dimulai René Descartes ini kemudian dilawan oleh filsuf-filsuf empiricism, ya. Filsuf-filsuf empiricism yang tokoh sangat terkenal itu yang namanya David Hume, ya. David Hume, ya, dari Skotlandia, ya. Kalau René Descartes itu adalah filsuf daratan Eropa, kemudian filsuf-filsuf empiricism nanti itu dari daratan Inggris, kemudian juga Skotlandia, ya, seperti itu. Itu saling bertentangan itu teorinya. Kalau René Descartes berkata, kita mengetahui bisa murni hanya karena pikiran saja. Ya, saya mengetahui karena pikiran saja. Sebaliknya filsuf empiricism berkata, no, bukan. Kita mengetahui karena mengalami. Nah, maka empiris, ya, empiris itu pengalaman, ya, empirikal, ya, pengalaman, mengalami. Kalau saya taruh tangan saya di api lalu terbakar, saya merasakan panas perih karena terbakar oleh api. Maka karena pengalaman itu saya tahu bahwa kalau saya taruh tangan saya di api itu terbakar. Karena saya mengalami maka saya tahu. Beda dengan René Descartes, ya, karena aku berpikir maka aku ada, ya, karena aku berpikir maka aku tahu. Tapi empirisisme berkata karena mengalami maka aku tahu, ya. Nah, kita juga tidak memperdalam perselisihan antara rasionalisme dan empirisisme di sini, tetapi yang jelas begini. Filsafat modern itu yang memang dikuasai oleh rasionalisme, ya, itu sangat menekankan kebenaran yang bersifat objektif. Dan dengan demikian sebetulnya penekanannya adalah kesatuan atau yang satu itu. Kebenaran yang satu itu, yang di mana-mana itu benar, segala zaman benar bisa diterima. Ya, itu namanya menekankan kesatuan. Tapi filsafat rasionalisme, modernisme semacam ini kemudian ditentang oleh postmodernisme. Ya, bukan hanya postmodernisme, ya, dimulai dari filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme itu sangat-sangat tidak setuju dengan proyek modernisme yang hanya mau mencari kebenaran mutlak, dengan demikian rasio atau reason dimutlakan, ya. Padahal eksistensialisme berkata manusia ini bukan hanya rasio, bukan hanya reason. Manusia ini adalah satu eksistensi secara keseluruhan, itu dengan emosinya, dengan kehendaknya, ya, dengan tubuhnya, jiwanya itu kompleks, masa dikurung hanya kepada reason atau pikiran saja. Maka namanya filsafat eksistensialisme, ya, sangat menekankan manusia itu sebagai satu eksistensi secara keseluruhan. Ya, itu eksistensialisme, sudah melawan rasionalisme. Tapi mungkin kita fokus kepada postmodernisme, ya, yang benar-benar itu ingin meruntuhkan proyek modernisme yang menekankan kebenaran yang mutlak yang satu itu. Ya, postmodernisme berkata apa? Kebenaran itu sifatnya relatif. Masing-masing kelompok punya kebenaran sendiri-sendiri, punya narasi sendiri-sendiri. Islam punya narasi Islam, Kristen punya narasi Kristen, ya. Evolusionisme punya narasi sendiri, filsafat modern punya narasi sendiri, suku-suku punya narasi sendiri, suku Indian di Amerika, ya, suku-suku Indian di Amerika punya narasi sendiri, ya, siapapun, ya, itu punya narasi sendiri. Ya, semua itu bisa menjadi kebenaran untuk komunitas masing-masing.
Dan prinsipnya postmodernisme itu melawan metanarasi. Nah, yang disebut metanarasi itu apa? Narasi-narasi besar, ya, metanarasi, narasi-narasi besar. Narasi-narasi besar itu apa sih? Ya, modernisme tadi, filsafat modern, Kristen termasuk, narasi Kristen dianggap narasi besar. Apalagi narasi Islam juga dianggap narasi besar. Kemudian evolusionisme, teori evolusi dianggap juga sebagai narasi besar, ya, materialisme dan evolusionisme. Ya, Marxisme termasuk, ya, dianggap narasi-narasi besar yang harus diruntuhkan karena masih banyak narasi-narasi lain yang menyimpan kebenaran untuk khusus komunitas masing-masing. Maka jangan paksakan narasi Kristen kepada Marxisme, atau narasi Kristen dipaksakan kepada Islam, narasi Kristen dipaksakan kepada narasi suku-suku Indian, narasi Kristen dipaksakan kepada narasi suku-suku di Afrika. Masing-masing punya narasi sendiri dan kebenarannya masing-masing. Itu postmodernisme. Dengan demikian, kalau modernisme menekankan kesatuan, yang satu, kebenaran mutlak itu, maka postmodernisme menekankan yang banyak, yang plural itu. Semua harus diberi ruang, semua harus dihargai. Maka filsafat ini sebetulnya, saudara, intinya itu pertentangan antara yang satu dan yang banyak. The one and the many. Ya, pertentangan antara apa? Yang satu dan yang banyak. The one and the many. Ya. Yang satu bagaimana? Yang plural bagaimana? Tapi apa ada jalan keluar? Tidak ada jalan keluar. Cuma hanya tesis, antitesis. Ada orang mau sintesiskan, tapi muncul tesis baru. Ada antitesis lagi. Kemudian orang lain mensintesiskan. Kemudian muncul tesis baru. Tidak habis-habis. Ya, pergumulan antara kesatuan dan keragaman, kesatuan keragaman dalam sejarah itu tidak ada jalan keluar. Selalu bertempur. Ya, selalu bertempur. Bukti modernisme dilawan oleh postmodernisme. Ya. Nah, saudara-saudara, seluruh pergumulan filsafat ini mempunyai jawaban tuntas di dalam Alkitab, di dalam doktrin Trinitas yang diajarkan Alkitab. Doktrin Tritunggal yang diajarkan Alkitab. Sangat-sangat indah. Tuhan itu satu, Echad. Bicara kesatuan di sini. Tuhan bukan dua, Tuhan bukan tiga, Tuhan bukan 4, Tuhan bukan 5, Tuhan hanya satu saja. Itu sebab semanya orang Israel itu dikatakan Allahnya itu Echad, satu Allah. Tetapi di dalam satu yang Allah yang satu itu, ya, di dalam Allah yang satu itu ada pluralitas pribadi, ada keragaman pribadi, sehingga unsur atau bukan unsur, ya, prinsip kesatuan yang ditegaskan oleh filsafat misal Platoisme, modernisme itu Tritunggal tegakkan itu. Prinsip pluralitas yang dicari-cari oleh Heraklitus, filsuf atom Yunani, ya, Aristotle, kemudian postmodernisme, eksistensialisme, itu ada juga ditegakkan di dalam Alkitab, khususnya dalam doktrin Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal adalah Allah yang satu dan yang banyak. Satu apanya? Hakikatnya. Banyak atau plural apanya? Pribadinya, yaitu 3 pribadi yang berbeda. Ya, 3 pribadi yang berbeda. Nah, saya mau masuk sekarang ingin menekankan rasionalitas daripada Allah Tritunggal, ya. Allah Tritunggal yang satu dan banyak, atau mungkin dalam peristilahan yang lebih ketat Allah yang satu dan 3.
Satu hakikatnya, Echad, tiga pribadi berbeda. Ya, saudara-saudara, di dalam Allah yang satu dan banyak, satu dan plural pribadinya ini, kita melihat bahwa persekutuan itu, terutama persekutuan kasih itu menjadi rasional. Ini penting sekali, saudara. Dan ini penting sekali untuk ditegakkan. Ya, kalau Allah tidak Tritunggal, kalau Allah itu oneness seperti diajarkan Yosua Tewuh, ya. Sudah berbulan-bulan ini saya tidak lihat Yosua Tewuh itu live streaming, ya saudara, ya. Bahkan saya coba-coba klik channel Kalam Kristus, sudah tidak muncul juga video-videonya. Kayaknya sudah dihapus semua videonya atau disembunyikan atau bagaimana, ya. Ya. Nah, saudara, kalau Allahnya oneness, seperti diajarkan Fatimah Sakdiah, itu pengikut Yosua Tewuh, ya. Maka bagaimana relasi persekutuan kasih itu menjadi rasional? Kalau Allah hanya satu pribadi saja, bagaimana mungkin ada relasi kasih di dalamnya? Sebelum malaikat ada, sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, Allah bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan dirinya sendiri. Kasih itu bisa diwujudkan kalau ada subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi. Ada subjek yang berkata, aku mengasihi, ada objek engkau. Aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, bagaimana dia berkata aku mengasihi? Tidak ada. Kalau tidak ada aku mengasihi, apakah kasih bisa diwujudkan? Apakah kasih bisa sempurna di dalam diri Allah yang demikian? Tidak mungkin, itu mustahil. Ya, maka Allahnya oneness ini adalah Allah yang tidak mungkin mengasihi. Kenapa tidak mungkin mengasihi? Karena tak mungkin kasih diwujudkan dengan hanya satu pribadi saja. Kasih bisa diwujudkan antara saya dan istri saya. Saya mengasihi istri, istri mengasihi saya. Kasih hanya diwujudkan antara saya dan anak-anak saya. Saya mengasihi anak-anak saya mengasihi saya. Kalau hanya saya sendiri, bagaimana kasih bisa diwujudkan? Jadi rasionalitas kasih itu memutlakkan, meniscayakan keragaman pribadi, pluralitas pribadi. Maka Allah Tritunggal itu Allah yang sempurna. Sempurna dalam kasihnya. Dan dengan demikian, pribadinya plural, ada tiga pribadi yang berbeda. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ketiga pribadi saling mengasihi dalam kekekalan. Maka Allah itu mencipta bukan karena butuh, ya. Itu ajaran ngawur Daud Tony, ya, atau Tony Daud itu yang mengatakan karena Allah butuh, maka Allah menciptakan manusia. Itu ajaran kacau yang tidak diajarkan Alkitab. Allah tidak butuh ciptaan. Allah itu independen, tidak butuh ciptaan, tidak butuh manusia untuk dia bisa jadi sempurna jadi Allah. Tidak perlu. Sama sekali tidak butuh manusia. Tidak butuh malaikat. Tidak butuh dunia ciptaan. Ya. Allah sempurna di dalam dirinya sendiri. Dalam kasih dia sempurna. Karena ada tiga pribadi kekal dalam satu hakikat keilahian. Maka kasih sempurna secara kekal. Allah tidak kurang apapun dalam hal kasih. Maka Alkitab berkata Allah itu adalah kasih. Ini rasionalitas dari apa? Allah Tritunggal. Yang satu dan yang banyak. Kalau kita mau ambil istilah filsafat tadi. The one and the many. Allah Tritunggal itu adalah the one and the many. Ya, unity and diversity. Saudara-saudara, menarik sekali. Ini orang Islam dah tahu ini, ya. Itu Zuma, yang lain-lain masa ngerti ini mereka. Bahkan orang Kristen pun nggak tentu yang nonton ini mengerti saya. Ya, kalau mengerti saya puji Tuhan, ya. Saya betul-betul puji Tuhan, ya. Kalau ada yang memahami. Biasanya hanya orang reform yang memahami ajaran
keras semacam ini, nasi padat semacam ini. Biasanya orang Kristen sukanya minum susu dan mencret semua. Dari dulu jadi Kristen, sampai puluhan tahun tetap minum susu, maka tiap hari mencret. Ya, tidak pernah makan makanan keras. Hanya orang reform yang makan makanan keras. Ya, menarik saudara. Istilah universitas, university, dari dua kata yang berbeda itu. Universitas dari dua kata yang berbeda. Unity, kesatuan. And diversity, diversitas, kejamakan atau pluralitas, plurality atau yang banyak itu. Ya. Jadi universitas itu apa? Unity and diversity. Universitas, unity atau unitas dan diversitas. Kalau di bahasa Indonesia kan itu universitas. Nah, maka cita-cita universitas itu, tujuan utama universitas adalah apa? Mencari kebenaran yang satu. Ya, mencari kebenaran yang satu melalui begitu banyak ragam disiplin ilmu. Matematika, biologi, kimia, ilmu-ilmu sosial, ekonomi, hukum. Dari keragaman ilmu-ilmu ini, dicarilah kebenaran yang satu itu. Maka universitas itu unity and diversity. University. Semua itu prinsip utama dari mana itu? Basis utama itu semua dari mana? Ya, dari lubang tikus, dari kitab-kitab apapun itu, filsafat agama, bukan dari Allah Tritunggal yang diajarkan Alkitab. Allah Tritunggal yang unity and diversity. Yang satu dan beragam pribadinya. Ya, saudara paham ya? Maka memahami Allah Tritunggal, saudara bisa memahami berbagai macam kerumitan kehidupan di dalam dunia ini, di dalam bidangnya masing-masing, tetapi menemukan kesatuan kebenarannya di dalam Yesus Kristus. Ini prinsip unity and diversity. Ya, saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa di tengah-tengah kerumitan kehidupan di dunia ini, urus anak. Ya, kalau saudara masih sekolah, urus pekerjaan, urus keuangan, urus pacar, urus istri, urus suami. Rumit setengah mati. Benar-benar rumit, pusing. Tapi ketika kita datang menghadap Tuhan, bersatu dengan Tuhan dalam doa, kita berdoa, bersyukur kepada Dia, menyembah Dia di dalam doa kita. Kita menyatukan seluruh yang terpecah belah dalam kehidupan itu tadi, di dalam doa. Ini prinsip apa? Unity and diversity, yang ada polanya, teladannya di dalam Allah Tritunggal Kristen. Tak ada di dalam Allah-Allah yang lain. Jadi semua yang kita lakukan itu ada dasarnya dalam Tritunggal. Allah Tritunggal. Kamu mengasihi, dasarnya Allah Tritunggal. Sudah paham? Saya sudah jelaskan tadi. Kamu bergumul dalam kehidupan yang begitu banyak dan terpecah belah dalam dunia ini. Datang ke dalam doa bersatu dengan Tuhan. Prinsip kesatuan dan kejamakan muncul di sana. Dari keruwetan kehidupan kita, kita kemudian mencari bagaimana kita boleh kembali kepada pencipta kita, mencari pencipta kita itu, yang satu itu, tetapi pribadinya jamak. Dan dengan demikian, kita boleh menyatukan keterpecah belahan kehidupan kita setiap hari. Dan dengan demikian kita akan menjadi orang Kristen yang berbahagia, yang berdamai sejahtera dan bersuka cita. Kita mendapatkan pelepasan di dalam Tuhan kita. Saudara paham ya? Ini sesuatu pengajaran yang penting sekali, yang tinggi sekali, tetapi langsung mendarat dalam kehidupan praktis. Langsung mendarat dalam kehidupan praktis. Ya, nah prinsip kesatuan dan keragaman ini
itu ada di dalam seluruh ciptaan tanpa kecuali. Heran ya, seluruh ciptaan itu hanya membuktikan kebenaran Allah Tritunggal yang satu dan jamak, yang satu dan plural, yang satu dan tiga pribadi yang berbeda. Loh, kok bisa ya? Kok bisa segala sesuatu ini itu merefleksikan Allah Tritunggal? Memang kacamata ini satu kacamata ya. Tetapi yang satu kacamata, satu kesatuan kacamata ini, itu ada keragamannya. Ada gagangnya, ada lensanya. Ini namanya kesatuan dan keragaman. Prinsip Tritunggal ini. Saya yang berbicara ini, ada jiwa, ada tubuh. Tapi satu orang yang namanya Muriwali. Tapi yang satu orang ini, yang satu ini, ada jiwa, ada tubuh. Prinsip kesatuan keragaman. Ya, sudah paham? HP ini sama HP ini. Satu HP, tapi dalam satu HP ini ada keragaman di dalamnya. Semua yang ada dalam dunia ini merefleksikan Allah Tritunggal yang satu dan banyak itu, yang satu dan plural itu, yang satu dan tiga itu. Merefleksikan tidak berarti sama, ya. Karena Allah Tritunggal itu adalah Allah, tidak mungkin sama dengan ciptaan. Tetapi ketritunggalan Allah dalam prinsip unity and diversity itu, prinsip kesatuan dan keragaman itu direfleksikan oleh seluruh ciptaan. Kata-kata saya ini, ya, ini merupakan satu kesatuan. Saya menjelaskan ini dengan agak detail ya, biar saudara paham. Kata-kata yang saya keluarkan melalui mulut saya waktu saya mengajar ini, itu adalah kata-kata yang merupakan satu kesatuan, sehingga menimbulkan makna tersendiri. Sudah paham ya? Kalau saya hanya mengucapkan kata-kata yang kacau, itu saudara tidak tahu maknanya. Misalnya sekarang, apa artinya itu? Tidak ada. Itu kata-kata kacau kan? Tapi yang saya ucapkan ini adalah kata-kata yang ditata, kata-kata yang sistematis, membentuk kalimat-kalimat, dan ada makna di dalamnya yang saya sampaikan kepada saudara, dan saudara paham. Ya, jelas ya? Nah, ini membentuk satu kesatuan makna. Satu kesatuan makna. Tapi, satu kesatuan makna ini dibentuk dari mana? Beberapa kalimat. Beberapa kalimat dibentuk dari apa? Berbagai macam kata. Plural. Berbagai macam kata ini dibentuk dari apa? Berbagai macam suku kata. Plural. Berbagai macam suku kata ini dibentuk dari apa? Dari huruf-huruf. Begitu banyak. Ada huruf konsonan, ada huruf hidup, vokal. Jadi apa? Ada kesatuan yang disampaikan, yaitu makna daripada kalimat-kalimat saya, tetapi ada keragaman di dalamnya. Kesatuan keragaman. Tidak bisa dipisah itu. Jadi saya berbicara ini, itu merefleksikan kesatuan dan keragaman Allah Tritunggal. Itu satu bijaksana yang sangat luar biasa sekali kalau saudara paham ini. Saudara cukup buka mulut saja, berbicara, menyampaikan kata-kata yang bermakna. Saudara sedang merefleksikan Allah Tritunggal. Paham? Saudara cukup buka mulut saja, bicarakan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang mempunyai meaning, arti. Saudara sedang merefleksikan Allah Tritunggal. Karena Anda menyampaikan satu arti, satu makna. Tapi ada banyak kalimat, beberapa kalimat. Ada banyak kata, ada banyak suku kata, dan banyak huruf yang saudara pakai. Itu pluralitas. Ada unity, ada diversity. Ada unity, ada plurality. Ini prinsip Tritunggal. Yang satu dan banyak. Satu dan tiga pluralitas pribadinya. Ya, keindahan Tritunggal luar biasa ya saudara ya.
hanya diajarkan Alkitab. Tidak diajarkan dalam kitab-kitab manapun. Hanya Alkitab Kristen yang mengajarkan itu. Saudara paham ini, menjadi orang Kristen yang sangat-sangat berbahagia. Ini kebenaran yang sangat-sangat agung yang dicari-cari oleh filsafat, tapi mereka tidak menemukan karena mereka menolak Kristus. Karena mereka menolak Kristus, Tuhan Yesus. Maka mereka cari-cari kesatuan, keragaman. Mulai dari era filsafat Yunani kuno sampai kepada postmodernisme. Mereka tidak menemukan kebenaran yang indah ini. Tidak menemukan kebenaran yang indah ini. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh mempelajari Alkitab dengan bertanggung jawab yang bisa menemukan kebenaran yang mulia dan agung ini. Terakhir sekarang saya mau tutup untuk Alkitab sendiri. Ini indah sekali ya, timbal balik luar biasa. Alkitab mengajarkan Allah Tritunggal. Jelas ya, walaupun komentar orang yang saya anggap bodoh tadi di awal itu mengatakan tidak ada istilah Tritunggal, maka itu bukan ajaran Alkitab, itu konyol ya. Saudara, Alkitab kita ini mengajarkan Allah Tritunggal ya, mengajarkan Allah Tritunggal. Dan prinsip Allah Tritunggal adalah apa? Kesatuan, kejamakan. Ada kesatuan hakikat, ada kejamakan pribadi, 3 pribadi yang berbeda. Ternyata Alkitab ini saudara, yang mengajarkan Allah Tritunggal, juga merefleksikan Tritunggal. Indah sekali. Sangat-sangat indah. Ya, Alkitab mengajarkan Allah Tritunggal. Prinsip Tritunggal adalah apa? Unity and diversity. Ternyata prinsip unity and diversity juga direfleksikan oleh Alkitab. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Nah, prinsip unity and diversity bagaimana? Ini satu kitab, saudara. Ya, ini satu kitab. Alkitab. Alkitab Kristen. The Bible. The Holy Bible. The Holy Scripture. Tapi yang satu kitab ini ada keragaman di dalamnya. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama bukan perjanjian baru. Perjanjian baru bukan perjanjian lama. Sama sekali prinsipnya sama dengan Tritunggal. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Tapi ketiganya satu hakikat yang tak bisa dipisah. Alkitab ini satu hakikat, perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi bisa dibedakan dengan jelas. Perjanjian lama bukan perjanjian baru. Perjanjian baru bukan perjanjian lama. Ada unity and diversity. Ya. Bahkan kalau bicara kitab-kitab, kita menemukan lebih banyak pluralitas lagi di dalamnya. Dalam satu Alkitab ini, ada 66 kitab yang menyatu dan tidak bisa dipisah. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Membentuk satu sistematika wahyu Allah dengan sangat tertib, dengan sangat teliti menyampaikan satu kebenaran utama dan penting tentang Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, ini Alkitab yang satu dan yang banyak direfleksikan. Ya, yang satu dan yang banyak direfleksikan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak melihat kitab manapun. Ya, saya tidak melihat kitab dimanapun, di agama manapun yang mempunyai sistematika rasionalitas seperti Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bicara awal mula penciptaan. Ya, penciptaan dunia materi, dunia rohani. Langsung di kitab Wahyu, melalui begitu panjang proses sejarah keselamatan itu. Sampai di kitab Wahyu ditutup dengan apa? Yesus akan datang kembali untuk konsumasi, menyempurnakan segala sesuatu. Yang ke neraka sempurna di neraka, yang ke langit dan bumi baru bersama Kristus sempurna di dalam langit dan bumi yang baru. Mana ada kitab yang sesistematis, serasional Alkitab? Tidak ada.
Tidak ada, saudara. Jadi indah sekali ya, Alkitab mengajarkan Tritunggal sekaligus merefleksikan Allah Tritunggal di dalam dirinya sendiri. Puji Tuhan. Demikian pengajaran saya malam hari ini. Semoga saudara yang mendengarkan pengajaran ini pada malam hari ini, saudara boleh mendapatkan pengetahuan, bukan sekedar pengetahuan, tapi pencerahan yang luar biasa dari Roh Kudus, sehingga saudara semakin mencintai Alkitab, mencintai Allah Tritunggal, mencintai Sang Logos Ilahi yang sudah datang ke dalam dunia, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara boleh beritakan itu kepada dunia yang gelap ini. Saya berharap kita semua boleh mendapat berkat. Puji Tuhan, saya live streaming sampai di sini. Sampai bertemu di dalam live streaming saya selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.